dari muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Tentunya hal ini tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua di masa Prapaskah ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Kamis 23 Februari, sesudah Rabu Abu. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau sungguh mencintai seluruh umat-Mu. Bimbinglah kami selalu, agar kami hidup seturut sabda-Mu, dengan menjalankannya penuh hormat dan syukur. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah mempersiapkan kita merayakan kebangkitan Tuhan, yaitu kemenangan kehidupan atas kematian. Tuhan menyerahkan kebebasan kepada kita, apakah kita akan memilih kehidupan atau kematian, keberuntungan atau kecelakaan. Memilih kehidupan berarti memilih untuk melakukan perintah, ketetapan, dan peraturan Tuhan, betapapun sulit dan penuh tantangan. Saudari-saudaraku yang terkasih, memilih kehidupan melibatkan pilihan untuk berani mati terhadap diri sendiri dan berani menghadapi tantangan dan kesulitan setiap hari, memaknainya dalam kaitan dengan rencana Allah. Perlu kepekaan hati untuk membedakan mana yang membawa kepada kehidupan dan mana yang membawa kepada kematian. Hidup yang berasal dari Allah berarti sembuh, sehat, sejahtera di dunia sekarang dan yang akan datang. Maka Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sekali lagi Yesus menegaskan untuk bisa menjadi murid-Nya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tentunya hal ini tidak mudah. Banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua di masa Prapaskah ini. Sudah siapkah aku menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus yang kita imani itu? Ya Bapa yang Maha Rahim, bimbinglah kami untuk berani memilih melaksanakan perintah-perintah-Mu dan percaya akan rahmat kehidupan yang Kau sediakan bagi kami. Jangan biarkan kami tergiur oleh tawaran kebebasan dan kehidupan yang semu. Teguhkanlah iman kami bahwa hanya Engkaulah sumber hidup yang sejati. Tuhan Dikau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Dikau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan daku, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Jangan Kau pandang noda di hati dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku. Maka ulurkan tangan bagiku, sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Aku percaya akan karya-Mu, Dikaulah bentengku. Bila Dikau menjaga hidupku, amanlah hidupku. Mohon embunkan kasih sayang-Mu sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan,
usaha serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.